Bagi saya pribadi, dikenal dan disenangi banyak orang adalah hal yang luar biasa membahagiakan. Apalagi kalau dikenalnya sampai ke luar negeri sob. Entah itu user biasa, bahkan brand sekalipun. Ya salah satunya Wismac Global, yang tiba-tiba kontak saya dan ngirimin saya casing mereka untuk direview. Ini adalah casing Wismac Woofer Deep Tune. Sebuah casing ala-ala subwoofer speaker gitu yang dikirim langsung oleh Wismac yang ada di Korea Selatan sana. Jos gados. Ini suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Bisa dipercayakan buat review produk-produk luar negeri yang notabene pasarnya di kita tuh bahkan hampir gak ada, alias kalau mau beli, ya belinya dari luar. Kita fokus sekarang ke casingnya yuk. Casing ini ukurannya MATX compact, walau bukan yang compact-compact banget. Dimensinya sendiri punya panjang di 347 mm, lebar di 195 mm, dan tinggi di 410 mm. Kalau ngelihat ukurannya sih bisa dibilang buntet ya, gak memanjang, gak melebar, tapi agak tinggi. Saya suka sama looks-nya casing ini, punya desain yang berbeda dengan umumnya casing PC. Entah kenapa, saya suka sama hal-hal yang kayak gini. Kesannya nggak ngebosenin aja. Bagian bulat depannya ini emang terinspirasi dari subwoofer ya, atau mungkin ada yang nganggep ini kayak mata dajjal kali ya, bulat satu. Bulat ini nggak cuma desain, tapi sebagai intake juga untuk airflow di bagian depan. Bagian atasnya ada tombol-tombol front panel yang dilihat di sini sih cukup ramai ya. Di antaranya ada tombol power, tombol LED, USB 2.0, port jack audio 3.5, USB 3.0, dan USB-C alias USB-C-nya siluman 3.0 yang dia ngikutnya ke USB 3 ya sob. Bagi saya sih ini nice to have aja ya, karena casing ini masuk ke kategori casing entry level. Bagian belakangnya standar aja sob, dengan jumlah PCIe slot ada 4 buah dengan sistem patah permanen. Untuk dash filter dikasih di bagian atas 1 dan di bagian bawah 1. Ngomong-ngomong soal bagian bawah, pada kaki-kaki casing ini punya desain yang unik juga sob. Bener-bener mirip desainnya kayak subwoofer speaker yang punya bentuk agak lancip dengan sentuhan warna krem. Mirip kayu gitu kalau dari jauh, tapi aslinya bahannya ini pakai bahan plastik. Tapi saya suka-suka aja sih sama kakinya ini, bener-bener beda sama kaki casing yang lain. Lanjut ke side panel casing ini, dia pakai sistem clip, tinggal tarik aja bagian sisinya ini, lalu dia akan kebuka. Dan tenang aja, masih ada pengunci di bagian bawahnya, jadi nggak akan bikin kacanya langsung gedebruk, pecah pas kita buka. Dilihat dari kejauhan, keseluruhan casing ini build quality-nya kayak biasa aja ya, tapi bagian kacanya ini ternyata tebal banget sob. Gak nyangka aja dia bakal setebal ini. Buat sisi satunya masih pakai baut konvensional ya. Bagian dalam casing ini terlihat standar banget, dengan lubang-lubang yang ala kadarnya. Mungkin teman-teman agak nggak asing ya lihat daleman casing yang kayak gini. Pada beberapa casing compact lain juga ada yang punya tampilan daleman yang mirip seperti ini. Terkesan sempit, tapi aslinya nggak sesempit itu kok. Casing ini sudah ngasih kita free 3 fan yang ukurannya beda satu. Di bagian depannya ini yang ada lubangnya dia punya ukuran 14 cm. Tipe fan-nya sih sama, cuma beda ukurannya aja sob. Mungkin untuk memaksimalkan airflow kali ya, karena lubang intake di depan itu cuma ngandelin dari mesh bulatnya sama lubang-lubang kecil di bagian samping kanan. Kalau di bagian samping kirinya dia nggak ada lubang sama sekali. Nah buat fan-nya ini sayang banget belum universal ya, alias dia tuh khusus pakai kabel molek. Yang mana nanti kalau mau ganti-ganti warna itu pakai tombol LED yang ada di atas casing ini. Misal mau nambah fan, ya agak susah sih buat sinkronnya, kecuali kamu ganti keseluruhan fan casing di casing ini. Lanjut untuk dukungannya sendiri, casing ini bisa muat mobo hingga MATX 4 slot RAM loh, nggak cuma 2 slot RAM aja. Tinggi CPU cooler maksimalnya bisa sampai 155 mm, sangat-sangat standar. Panjang VGA maksimal bisa sampai 295 mm, kalau VGA teman-teman yang 3 fan itu nggak muat ya. Jadi pakai yang 2 fan aja. Fan casing bisa muat 5 buah, di depan 2, di atas 2, di belakang 1. Tapi untuk yang bagian ada lubang yang di depan itu bisa pakai yang ukuran 14 cm ya sob, seperti yang saya mention tadi. Karena casing ini compact, jadi belum mendukung I/O water cooling ya. Buat dukungan storage bisa muat 2 buah aja, bisa pilih antara HDD 3.5 atau SSD 2.5 di bagian bracketnya ini.
Lalu untuk ruang kabel manajemen itu standar banget sob. Layaknya casing 400 ribuan yang kompak-kompak, rata-rata emang ngasih kayak gini sih. Kabel-kabelnya yang besar nanti akan ditumpuk di bagian yang ini ya. Untuk lubang kabel tis juga nggak terlalu banyak. Tapi soal kabel semuanya putih ya, nggak ada yang belang-belang. Nah, seperti biasa, saya akan rakit di casing ini, dan saya akan bagikan pengalaman saya rakit di casing ini, serta saya akan bagikan hal-hal yang saya sukai maupun kurang saya sukai pada casing ini. Alhamdulillah, selesai saya rakit di sini. Dan ternyata hasilnya cakep juga ya. Simple dan manis. Kalau aja VGA-nya ini warna putih, mungkin bakal lebih maksimal ya. Buat pengalaman rakit, jujur sih gak ada yang gimana-gimana sob. Karena saya cukup sering rakit di casing compact yang modelannya persis seperti ini. Jadi untuk pengalamannya nggak ada kendala yang berarti. Mungkin bagi yang awam, bakal agak sulit ya ngatur kabelnya. Ya, emang sih karena ruang kabel manajemennya itu agak terbatas. Mengingat ini casing yang compact, jadi wajar aja sih. Saran saya manfaatkan aja lubang kabel tis seperti yang saya lakukan di sini. Walaupun nggak rapih maksimal, tapi setidaknya tertata lah ya. Sebelum membahas hal-hal yang saya sukai, kita kepoin dulu harganya. Wismec Woofer Deep Tune ini punya harga di sekitar $27 atau sekitar 450 ribuan lah jika mengacu pada dolar sekarang. Ini sebenarnya harga yang standar untuk build quality, dukungan, fitur yang dikasih, itu semuanya benar-benar standar, nggak murah, nggak juga mahal. Sayangnya Wismec ini belum masuk ke Indonesia, jadi kita belum bisa beli produk mereka dengan mudah. Baiklah, untuk hal-hal yang saya sukai di casing ini, beberapa di antaranya yaitu udah pasti desain. Tentu aja, karena desain casing seperti ini saya baru nemu yang ini aja sih sejauh yang saya tahu. Ya, mungkin brand lain ada yang punya juga ya, tapi saya belum tahu aja. Namun, ya saya suka-suka aja sih sama casing yang punya bentukan berbeda daripada yang lain, kayak si Wismec Woofer Deep Tune ini. Lalu fitur yang dikasih, seperti front panel yang cukup lengkap di harga segini. Bahkan sampai ke manual booknya aja ini bagus gambarnya, cukup jelas dan mudah dimengerti. Lalu sisanya menurut saya standar aja ya, seperti build quality, dukungan, dan airflow. Mungkin saya mau nyinggung soal dukungan dan airflow ya. Casing dengan desain dan dimensi seperti ini, kamu gak bisa ngeluh sih sob, karena emang ada harga yang harus dibayar kalau emang pengen punya casing yang desainnya unik seperti ini. Kalau kamu mau dukungan dan airflow yang proper, jelas jangan ambil casing yang punya desain seperti ini. Tapi ya saya nggak menganggap itu suatu kekurangan sih ya, karena emang semua balik lagi ke kitanya. Mau pilih casing yang dukungannya luas serta airflow-nya bagus tapi desainnya standar, atau punya casing yang desainnya unik seperti ini tapi dengan airflow yang standar dan juga dukungannya standar. Ya gak bisa egois juga sih, pengen ngambil semuanya ya. Desainnya unik, airflow bagus, dukungan luas, harga murah. Wah, itu mah mimpi sih. Tapi, bukan berarti gak ada hal yang saya kurang sukai di casing ini ya. Beberapa di antaranya yaitu fan casing. Iya, saya tahu fan ini diciptakan buat yang kere-hore, yang mereka belum ada budget lagi buat beli fan. Masalahnya, fan casing di sini tuh ternyata tidak ARGB sob. Walaupun ada tombol LED di bagian depan, ternyata LED di sini fungsinya buat matiin atau nyalain RGB casingnya aja. Pas bagian nyala, fan-nya itu cuma RGB statis aja, gak bisa diganti warna atau modenya. Saya kira LED di sini buat ngatur warna, ternyata enggak. Mana bagian saya ini mati satu di bagian depan bawah, entah ini memang mati beneran atau dia defect ya, karena kan yang di bagian bawah ini emang gak kelihatan RGB-nya. Sama satu lagi paling ya, lubang kabel tis yang kurang banyak bagi saya. Ruang kabel manajemennya kan standar banget ya, jadi ngaturnya agak PR. Harusnya bisa ngasih lubang tis yang agak lebih lagi sih. Tapi sebenarnya, kekurangan terbesar di casing Wismec Woofer Deep Tune ini
ada pada produknya sob, yang tidak bisa atau setidaknya belum bisa kita beli di Indonesia untuk saat ini. Kalaupun kamu pengen beli produknya, si Wismake ini paling ya ke AliExpress. Buat orang-orang yang mikirin ongkir sih, ya udah lain cerita ya. Apalagi buat orang-orang yang gak mau ribet, itu udah pasti skip. Oke sob, mungkin segitu aja ya pendapat yang bisa saya sampaikan mengenai casing ini. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Wismake karena udah mau repot-repot kirimin 2 casing dari Korea Selatan ke Bogor. Hehehe, mantap lah Wismake, jos gandos. Untuk casing satunya lagi akan saya review nanti ya, ditunggu aja di channel Tomatek. Like video ini kalau kalian suka, gak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar soal casing unik satu ini.